Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Butia dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu modus untuk data tunggal dan juga data kelompok. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu modus untuk data tunggal terlebih dahulu. Modus dari data tunggal adalah nilai datum yang sering muncul atau datum dengan frekuensi terbesar. Ya, nilai modus mungkin tidak ada, atau bisa jadi juga hanya ada satu buah, atau lebih dari satu. Nah, di sini sudah ada contohnya. Tentukan modus dari data berikut. Ya, di sini ada 3 soal ya. Yang pertama, di sini bilangan-bilangannya adalah, atau datanya 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Nah, ini udah kelihatan ya. Untuk yang nomor A, di sini modus yang atau data yang sering muncul yaitu 6. Sehingga modus untuk di soal nomor A itu adalah 6. Ya, kemudian untuk yang nomor B, coba perhatikan di sini ada bilangan 3, 4, kemudian 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Nah, di sini nilai atau data yang sering muncul ada bilangan 5 sebanyak 2 kali, bilangan 6 sebanyak 2 kali, dan juga bilangan 7 sebanyak 2 kali. Ya, ini masing-masing muncul sebanyak 2 kali. Ya, sehingga frekuensi yang sering muncul di sini adalah bilangan 5, 6, dan 7. Ya, jadi untuk poin B, modusnya itu ada 3. Ya, ada 5, 6, dan 7. Ya, karena di sini untuk bilangan 3, 4, dan juga 8, frekuensinya hanya munculnya 1 kali. Sedangkan 5, 6, dan 7 munculnya sama tuh, 2 kali. Ya, sehingga untuk modusnya yaitu 5, 6, dan 7. Kemudian untuk soal yang ketiga, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Nah, di sini frekuensinya semuanya sama. Tidak ada yang muncul lebih sering, ya, beda seperti yang di poin B. Ya, sehingga untuk kasus nomor C di sini tidak memiliki modus atau modusnya tidak ada. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua untuk modus data tunggal. Ya, di sini soalnya tentukan modus dari data berikut ini. Di sini disajikan sebuah tabel ya, tabel berat badan dari siswa. Ya, untuk berat yang 40 kg ini ada 6 siswa, kemudian 43 kg ada sebanyak 8 siswa, 46 kg ada 17 siswa, 49 kg ada 8 siswa, 52 kg ada 8 juga, dan 55 kg ada 3 siswa. Nah, modus dari data tersebut yang mana? Nah, modus itu apa tadi? Adalah datum yang sering kali muncul. Nah, di sini kita bisa lihat ya, banyak siswa di sini adalah frekuensinya. Nah, frekuensi mana nih yang paling tinggi? Atau yang paling banyak? Di sini kan ya, di 17 ini. Sehingga modus untuk data pada tabel ini adalah 46. Ini sebagai modusnya. Jadi bisa kita tuliskan modusnya itu sama dengan 46. Baik, sekarang kita akan membahas tentang modus data kelompok. Di sini adalah formulanya ya untuk modus MO, ini sama dengan TBMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, MO ini adalah modusnya, modus untuk data kelompok. TBMO adalah tepi bawah modus, kelas modusnya ya, tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian di sini ada D2, itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian P di sini adalah panjang kelas. Nah, di beberapa buku di sini bisa tertulis rumus yang berbeda ya. Mungkin hanya penulisannya aja yang berbeda, tetapi untuk rumusnya sama ya. Untuk video kali ini kita menggunakannya rumusnya penulisannya seperti ini. Baik, agar lebih paham tentang bagaimana cara mencari modus untuk data kelompok, kita bahas contoh soalnya. Di sini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 yang disajikan pada tabel ini. Ya, ini adalah nilai-nilainya, rentang nilainya 60 sampai 64, ini frekuensinya 3 dan seterusnya nih ya sampai dengan yang paling bawah di sini adalah 85 sampai dengan 89, frekuensinya 2. Nah, tentukan modus dari data tersebut.
Baik, kita ingat kembali tadi rumus untuk data kelompok untuk mencari modus itu adalah MO sama dengan TBMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 ya, ini ya, maaf ya. Bukan D2 tambah D3, tapi ini D1 tambah D2. Oke, dikalikan dengan P. Baik, tepi bawahnya yang mana? Nah, ini kita lihat frekuensinya yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Di sini ya, berarti tepi bawahnya adalah, nah ingat, 75 ini adalah merupakan batas bawah. Karena di sini bilangannya merupakan bilangan bulat, bukan bilangan desimal, maka tepi bawahnya adalah 75 dikurangi dengan 0,5. Ya, 75 kurangi 0,5 yaitu 74,5. Ya, kita udah dapat tepi bawahnya. Sekarang yang kita butuhkan adalah D1. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya atau selisihnya ya. Ini adalah sebagai D1. Ya, atau bisa kita tuliskan D1-nya itu sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Ya. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ini sebagai D2. Ya, atau bisa kita tuliskan D2 sama dengan 10 dikurangi dengan 4 sama dengan 6. Nah, ini kita udah peroleh ya. Tepi bawah D1 dan juga D2. Sekarang panjang kelasnya. Panjang kelas bisa kita cari dengan mengurangkan ini ya, atau selisih antara batas. 60 sampai dengan 65 atau 65 kurangi 60. Berarti P-nya sama dengan 5. Oke, sekarang kita tuliskan. Masukkan ke dalam rumus. Tepi bawahnya di situ adalah 74,5 ditambah D1-nya di situ adalah 4 dibagi dengan D1 tambah D2, D1-nya 4 ditambah D2-nya 6 ya, dikali dengan panjang kelasnya adalah 5. Oke, kita tuliskan kembali ya, 74,5 ditambah ini 4 per 10 ya, 4 tambah 6 itu 10 dikalikan dengan 5. Nah, ini 10 dan 5 kan bisa dibagi nih ya. 10 dibagi 5 itu kan 2. Ya enggak? 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ya, sehingga bisa kita tuliskan 74,5 ditambah 2 kan? Sehingga kita peroleh hasilnya 76,5. Nah, ini adalah modus untuk tabel tersebut. Nah, ini adalah contoh yang kedua untuk modus data kelompok yang disajikan dalam histogram. Ya, perhatikan histogram berikut ini, tentukan nilai modusnya. Nah, sama ya, rumusnya sama. MO sama dengan TBMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Ya, ingat ya, TBMO ini tepi bawahnya, tepi bawah kelas modus. D1 ini selisih frekuensi dari kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 itu frekuensi atau selisihnya dengan kelas yang sesudahnya, P adalah panjang kelas. Nah, tepi bawah dari kelas modus yang mana? Kita lihat dulu, dari histogram ini kelas modusnya yang mana? Atau frekuensi yang sering muncul yang mana? Nah, kalau disajikan dalam bentuk diagram atau histogram seperti ini, berarti kita lihat yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi ada di sini ya. Ya, dikasih bintang nih ya. Ini frekuensinya adalah 15. Ya, ini frekuensinya 15. Berarti ini sebagai kelas modusnya. Kelas modus. Ya. Kemudian tepi bawahnya yang mana? Nah, tepi bawah adalah yang ini nih, 45,5. Ya, 45,5 ini bisa sebagai tepi bawah dari frekuensi yang 15 ini dan juga sebagai tepi atas untuk diagram yang sebelumnya. Ya, jadi ini sebagai tepi bawah. 35,5, kemudian 45,5 ini adalah tepi atasnya untuk diagram yang pertama ini, sekaligus sebagai tepi bawah untuk diagramnya yang kedua, dan seterusnya. Ya. Nah, kita kembali lagi ya ke tepi bawah kelas modus tadi ya. Ini sebagai tepi bawah kelas modusnya. Ya. Kemudian D1-nya yang mana? D1 berarti kita melihat ini kelas modusnya atau histogram yang paling tinggi ini, diagram yang paling tinggi, kemudian selisih dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan berarti yang ini kan. Nah, D1-nya ini adalah yang ini nih ya. 15
dikurangi dengan, nah diagram yang sebelumnya ini berapa nih frekuensinya? 8 kan? Berarti 15 dikurangi 8. Berapa? 7. Paham ya? Kemudian D2 berarti yang selisih dengan kelas sebelah sesudahnya. Ya, di sini D2-nya berarti 15 dikurangi dengan frekuensi di kelas setelahnya di sini berapa? 12 kan? Berarti 15 dikurangi 12, hasilnya adalah 3. Ya, kita udah dapat tepi bawah, udah dapat D1, udah dapat D2. Sekarang panjang kelasnya. Nah, panjang kelas gimana? Ingat, panjang kelas itu tepi atas kurangi dengan tepi bawah. Nah, kalau lihat kelas yang pertama di sini, tepi atasnya kan 40,5. Ya, tepi bawahnya 35,5. Ya udah, berarti kita tinggal kurangkan aja. P-nya berarti 40,5 dikurangi 35,5. Berapa? 5 ya. Panjang kelasnya 5. Nah, kalau udah dapat semuanya yang kita butuhkan, sekarang kita cari nilainya. Tepi bawah kelas modusnya adalah 45,5. Ditambah D1-nya di situ 7 ya. Dibagi D1 tambah D2, 7 ditambah 3. Dikali dengan panjang kelasnya itu 5. 45,5 ditambah 7/10 ya, dikalikan dengan 5. 10 dan 5-nya ini bisa dibagi, sehingga kita bisa tuliskan 45,5 ditambah 7/2 itu berapa? 3,5 kan? Ya, 45,5 ditambah 3,5 hasilnya adalah 49. Nah, ini adalah modus untuk histogram pada gambar tersebut. Baik, itu tadi adalah pembahasan tentang modus untuk data tunggal dan juga data kelompok dan beberapa contoh soalnya. Jika kalian masih kurang memahami, kalian bisa mengulang dari awal video sampai dengan akhir sampai benar-benar paham ya. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.